Diejek, saya diam. Dihina, saya diam. Difitnah, saya diam. Tapi di Premier League, hari ini saya akan lawan. Lebih bagus kedapatan menggunakan celana dalam istri atau tidak menggunakan sama sekali seperti yang tertera pada gambar ini. Tergantung sudut pandang. Oke, kunci sukses Arsenal itu menurut saya itu ada beberapa hal ya, Marco. Boleh ya? Yep. Ini boleh saya isi boleh? Boleh dong. Oke, kunci sukses Arsenal versi saya itu adalah di angka 2. Oke, ini angka keramat berarti ya? Nih, ini angka keramat. angka keramat. Kenapa angka 2? Kenapa? Ya karena 22 tahun penantian, ya. Kemudian berturut-turut selalu peringkat kedua. Yes. Dan tidak banyak yang menyadari sesungguhnya Krupi, pencetak gol dari Bournemouth kemarin adalah nomor punggungnya berapa? 22. 22 tahun. 22 tahun penantian. Cocokologi. Dan saya anak kedua, lahir tanggal 11 kali 2, 22. Jadi konon katanya angka 2 itu angka keseimbangan. Angka yang menjaga ya berdua lebih baik. Gitu ya. Iya. Nah, pada akhirnya ketika 2 dan 2 dipasangkan, terjadilah Arsenal juaranya. Kira-kira gitu. Kalau di belakang truk biasanya berdua satu tujuan, 217 AN platnya, berdua satu tujuan. Nah, mungkin ini 22 berarti. Berdua satu tujuan untuk merengkuh trofi Liga Premier Inggris. Liga Premier League. Untuk Arsenal. Masuk. Oke. Itu Baik, yang pertama. kedua kira-kira. Yang kedua adalah ini ya. Ini saya rasa penting kita tahu ya, doa orang terzalimi. Oh, terzalimi. Terzalimi. Jadi kalau katanya diejek, saya diam. Dihina, saya diam. Difitnah, saya diam. Tapi di Premier League, hari ini saya akan lawan. Dan terbukti. Itu kata Arsenal. Dan terbukti. Juara. Ini terbukti, juara. Jadi, kesabaran itu katanya ada batasnya. Ada batasnya, betul. Dan menurut saya inilah saatnya kemudian doa-doa itu kemudian menembus langit. Dan pada akhirnya semesta memberikan dukungan kepada Arsenal. Betul, berarti kesabaran ada batasnya ya. Dan ini memang ujian kesabaran dari Arsenal. Nah, yang ketiga sebetulnya Marco yang menarik adalah, menurut saya adalah teman. Teman masa kecil. Teman adalah aset. Teman adalah aset. Teman adalah aset. Jadi, yang belum banyak orang ketahui, tentu mungkin sudah ada yang baca bahwa Arteta ini berteman baik dengan Iraola, pelatih Bournemouth. Jadi mereka mengawali karir bersama-sama di Basque saat itu. Di awal tahun 90-an lah. Jadi kalau kita lihat kan pertandingan antara Arsenal Bournemouth, kemarin Arsenal tuh kalah 1-0 Bournemouth. Ya, pertengahan April kalau saya nggak salah. 1-2 skornya. Mungkin saat itulah ketika dia menelpon, saya nggak bisa bayangkan percakapan imajiner mereka ya. Ketika Arteta, sahabat kecilnya, harus telepon, bro, kemarin kan lu udah ngalahin gue. Kali ini lu harus nolongin gue dong. Tolonglah sob gitu ya. Tolonglah sob gitu kan. Terus Iraola pasti akan mikir, kenapa gue harus tolong, gue harus profesional mainnya kan gitu kan. Ya elah kayak lu nggak ingat gue dulu traktir lu makan es krim waktu kecil lah. Kira-kira kan gitu. Kenangan lama diungkit kembali. Sehingga pada akhirnya apapun dilakukan oleh Iraola untuk membantu temannya yang membuat memori masa lalunya akhirnya berbuah manis untuk Arteta hari ini. Bukan KKN ya jatuhnya ya, bukannya ini pertemanan. Dan betul. Guardiola juga kan temannya Arteta sebenarnya, dia pernah jadi asistennya. Dan kebetulan Guardiola juga rumornya katanya mau keluar dari Manchester City. Mungkin aja ini mungkin ya udahlah kado perpisahan lah buat Arteta gitu. Mungkin aja ya, tapi ya who knows gitu. Ya makanya jagalah pertemanan ya. Jagalah pertemanan. Satu lagi bukan hanya pertemanan yang dijaga, permantanan. Jangan pernah lupakan mantan ini ya. Jangan lupakan mantan. Ini gimana penjelasannya? Penjelasannya jangan lupakan mantan seperti apa? Ya nggak banyak orang ketahui. Hari ini kita bicara faktor Bournemouth-nya, tapi orang lupa faktor Everton-nya. Everton-nya kan kita ingat Arteta lama di sana. Lama di Everton, dan dia bahu-bahu untuk bangun tim itu, salah satu main kunci di situ. Dan perlu juga diingat pada saat itu dia diasuh oleh pelatihnya hari ini, David Moyes. Jadi mungkin ini saatnya ya mungkin pisahnya baik-baik kan ya. Nah, makanya bagi Marco mantan dirawat baik-baik. Jadi ada saatnya mantan kembali untuk memberikan bantuan. Nah, ini dia bisa saatnya. masuk ke sini, mantan bisa jadi teman kan. Betul. Gitu kan. Mantan bisa jadi teman. Bisa jadi teman. Oke, untuk yang di rumah sabar, ini konteksnya sepak bola ya. Baik. Oke, yang terakhir ini Marco. Yang terakhir ini gambar udah menunjukkan apa yang terakhir ya. Yang terakhir Jumpy tanpa
CD. Oh, CD jadi ini ketika apa? semua udah dilakukan, doa dan segala upaya, tetap jampi-jampi juga dibutuhkan. Iya, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya rumornya lu udah ini coba berkali-kali, lu ditolak dan lu nggak berhasil, saatnya dukun bertindak. Kan katanya begitu. Konon katanya, ini kasih tanda tanya ya. Konon katanya, pemain Arsenal ini katanya tidak menggunakan celana dalam ketika bertanding. Itu jampi-jampinya, itu jimatnya ya. Dan itu kelihatan ketika tackle yang dilakukan oleh salah satu backnya Bournemouth Burnley, ya. terhadap back kirinya Arsenal, Pierre Hincapie ya. Yang, mohon maaf ya, ini kita harus sensor ya di sini Iya, ya. betul. Karena orang mempertanyakan apakah pada saat itu ia menggunakan celana dalam. Sampai pada akhirnya konon katanya pemain Arsenal pada pertandingan itu meninggalkan celana di pojok kanan lapangan untuk kemudian membuat kemenangan. Nah ini ya klinik lah, klinik. Dan ini bukan hanya sebenarnya ini bukan hanya di sepak bola Eropa, di sepak bola Indonesia sering kita dengar. Bahkan ada satu pemain yang dulu pernah main di timnas juga katanya pernah menggunakan celana dalam, maaf istrinya, untuk bermain di lapangan demi percaya diri. Betul. Ada kisah seperti itu. Tadi saya tidak perlu sebut namanya, tapi menurut Marco, tunggu. Menurut Marco lebih bagus kedapatan menggunakan celana dalam istri atau tidak menggunakan sama sekali seperti yang tertera pada gambar ini? Tergantung sudut pandang. Ini tergantung sudut pandang. Tapi yang pasti ini hanya ya nggak ada pembuktian, tapi ya rumor-rumor seperti itu. Klinik itu sebenarnya sepak bola bukan hal yang baru.